Sebentar lagi. Out semua. Apa? Oh, review. Oh ya. Oke. Gini, presentasi kalian selama 30 detik. Oh iya. Ulang lagi. Premisnya gitu. Premis. Oh, tidak semodal trik kayak gitu. Oke. Tadi yang datang telat siapa aja angkat tangan coba? Oh, banyak juga ya. Jadi tadi paling pertama banget itu temanya tentang kota, urban. Bicara pertama tadi sebenarnya Dani dulu. Dia bicara tentang review kan? Tentang bagaimana kita mengexperience. Tiap orang tuh punya cara sendiri untuk mengexperience kota gitu. Misalnya ada ruang Kalijodo gitu. Ada yang jualan ada yang main skating. Woi. Fokus, Pak. Fokus. Ya. Pengembangan masa depan. Ada yang main skateboard yang seharusnya itu untuk kursi sebagai bench gitu. Jadi interpretasi orang terhadap ruang binaan itu terhadap desain itu beda-beda gitu. Sehingga gimana kita sebagai desainer bisa juga memperhatikan hal itu gitu. Jadi nggak selalu top down gitu. Jadi kayak kita ngelihat perilaku orang, lalu kita itu menjadi inspirasi buat kita mendesain gitu. Tuh, lalu Edsa yang kedua itu membahas tesisnya di Delft tentang Backlane. tentang bagaimana ya cycling itu adalah kontennya. Jadi baca abstraknya. iya, Baca abstraknya. kayak kertas gue ini ya. Berikutnya ada yang mau jadi ngomotin. Gini. Jadi sebenarnya kayak itu nyambung sama tadi, kayak selama ini kan kita ngedesain tuh top down gitu. Sekarang kan kita tahu hal ideal yang harus diterapkan gitu. Tapi pemikiran isengnya Edsa adalah Iseng dong. ya kan, ada tulisan ini. Oh iya. Pemikiran nakalnya Edsa Salah. mendesain itu juga sebenarnya kenapa nggak partisipatif gitu, kayak kita tanya langsung kepada pengguna sepedanya gitu, pengguna jalan sepedanya. Lalu Edsa melakukan risetnya itu dengan cara memberikan semacam form yang bentuknya visual gitu. Jadi kayak pilihan ini nih, mau enakan naik jalan sepedanya yang seperti ini. Nah, tadi ada gambarnya ya, itu seperti ini gitu. Yang A atau B. Nah, jadi gitu, lebih ke gimana kalau perancangan itu dari bottom up itu ya sebenarnya. Oke, lalu Daniel gini, dia sering nih jalan-jalan, tapi pas ditanya gimana nih Tokyo gitu kan, gimana gitu lah, bagus. Tapi dia nggak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang dia alami. Padahal bukan gitu. Ya udah nggak apa, lanjut aja. Tapi Daniel menawarkan suatu metode. Jadi saat kita sedang berjalan-jalan atau sedang ada niatan untuk studi kota atau apapun itu, kita menyiapkan mental model dulu sebelumnya, kayak apa bahasanya ya, kayak kita mau ke Tokyo, kita bawa petanya dulu, kita sketsa dulu sebelumnya. Jadi kita punya basic knowledge tentang tempat itu, sehingga kita bisa mengkritisi, dan jadinya saat kita di sana kita experiencing-nya jadi dari bird eye view dan juga dari Daniel view. Iya. Itu kira-kira nangkep. Lanjut. Kata Daniel, Ya sudah, arsitektur. nge-trace itu nggak apa-apa. Lanjut. Setelah ini kita bicarain hal yang agak spiritual. Klinik. Gagah dan tidak. Temanya arsitektur sebenarnya. Supernatural. Tapi dibahas dari superstition gitu ya, kayak. Kok jadi dukun? Gini, Gagas menanyakan tentang identitas. Jadi Gagas dulu kan. Gagas menanyakan tentang identitas yang konteksnya ini nggak harus arsitektur pertama. Dia mengambil contoh itu di Perancis ya. Dulu sempat kayak ada suatu tempat namanya
namanya salon apa? Salon. Iya, Paris Salon. Paris Salon di situ tuh tempat untuk memamerkan karya-karya yang dianggap bagus gitu. Jadi seperti ada orang yang bilang kayak zaman sekarang lah, wah bangunan gayanya misalnya Andra Matin itu yang paling bagus gitu. Nah tapi ada satu orang yang antitesis. Jadi gini, misalnya Gagas mau masukin karya dia ke Paris Salon situ, ditolak karena karya Gagas nggak bagus gitu kan. Akhirnya si Gagas bikin sendiri nih pameran, nggak kok kita punya gaya sendiri gitu. Terus ada satu orang yang mengkritisi, ada yang memberikan pandangan kayak yang di Paris Salon emang bukan sebagai absolut bagus kok gitu, ada estetika lain gitu. Nah Gagas mencoba membawa itu ke arsitektur di Indonesia gitu, kayak dia nganggap kok di Indonesia itu doang sih yang dibilang bagus. Kok arsitektur Nusantara tuh selalu bentuknya tuh yang seperti misalnya Yuri Antar Design atau yang sudah ada sekarang gitu. Apakah nggak bisa ada hal baru dari narasi arsitektur di Indonesia gitu. Nah, lalu sebenarnya agak nyambung nih ke Dinda. Apa Dinda ya? Iya, narasi. Iya. Makin lemas. Terakhir. Satu lagi. Nangkap ya? Insya Allah. Oke. Lalu gue berusaha menjelaskan yang Dinda ya. Jadi si Dinda ini bicara tentang sekarang itu narasi yang terbentuk adalah kapitalisme. Jadi karena semua hal tuh driven by industrialisasi gitu, kayak untuk gini, arsitektur lu belajar untuk disiapkan misalnya kerja di developer gitu, makanya kita belajar real estate gitu. Padahal ada yang namanya semacam apa ya, real truth atau apa? Keenakan deh dibantuin. Iya, ada scientific. Ya, naratif ya. Ini yang gue tangkap ya tadi ya. Nah, yang sekarang terbentuk itu si ini yang secara tadi bahasa merchandisation gitu ya. Ya itu kayak di drivennya by angka gitu, cuan gitu, kayak jadi arsitek tuh harus tambah cuan gitu. Tapi bukan kayak punya narasi lain gitu. Misalnya mungkin yang sekarang lagi hangat juga narasi tentang sustainability gitu kan ya. Atau misalnya Gagas mau membuat narasi baru nih, narasi tentang narasi baru dari arsitektur gitu. Ya. Itu tuh bisa muncul kalau kita start from diri kita, desire gitu makanya. Jadi kalau startnya bukan dari diri atau apa istilahnya ya, tapi malah dari sebuah kapitalisme itu ya, yang terjadi adalah narasi kapitalisme. Jadi Dinda ya gitu kan. Lumayan kan ya gitu ya. Lumayan. Oke. Ya sudah melewati ronggai. Nah, bentuk yang terakhir Rifa. Karena kan semuanya di sini kan. Jadi nggak usah di sini. Kira-kira gitu tadi. Lumayan. Ya, pokoknya tadi telat. Baru datang. Oh ya udah boleh. Bantuin lah, Dengar. Oh ya, Kita jelasin Kang Iqbal aja kalau mau. Oh, enggak kok nggak susah. Jadi kalau Iqbal itu materinya tentang pendataan bangunan gedung yang sekarang PUPR sedang galakan ya. Jadi setiap bangunan gedung yang ada di Indonesia ini sebaiknya punya sertifikasi, mulai dari IMB, terus punya SLF-nya, terus sampai akhir. Nah, pendataan yang dilakukan PU ini diharapkan bisa membantu masyarakat, baik desainer maupun masyarakat umum yang memiliki bangunan ataupun orang-orang yang mungkin nggak ada hubungannya juga, melihat bahwa apa sih Indonesia punya apa, Indonesia dalam peta seperti apa, dalam angka seperti apa. Nah itu nama programnya SIMBG. Call centernya di Iqbal aja karena saya juga nggak tahu. Terus kalau untuk yang Adlan, ini nggak ada hubungannya sama arsitektur, tapi mungkin banyak yang merasakan, namanya burnout syndrome. Burnout syndrome ini dirasakan kebanyakan untuk star employee.
ketika mereka dituntut untuk menjadi paling baik, ketika naik gaji merasa harus lebih baik lagi bekerjanya, dan karena itu banyak orang-orang yang merasa bukan depresi tapi seperti tidak cukup gitu, kerja capek tapi nggak ada hasilnya, nggak ada ujungnya. Nah, burnout syndrome ini akhir-akhir ini banyak dirasakan orang, dan mungkin ya teman-teman udah ada yang ngerasain juga. Tadi adalah ngejelasin kalau kita bisa 6 bulan ngerasain sindrom ini, tapi buat sembuhnya bisa sampai 2 tahun tergantung kita masing-masing. Sekian. Begitu kira-kira. Nah, kita diskusi terbuka. Ada yang punya gagas mau bahas? Nggak boleh. Iya, nanya balik ke moderator. Nanya balik. Nanya Ini buat Esa atau Danu yang kalau misalnya ingatnya kan mempromosikan gimana ngelihat sebagai desainer untuk mempertimbangkan apa yang dimaui oleh klien orang gitu ya sih, usernya. Nah, tapi ketika kita ngasih pilihan ke orang yang nggak tahu konsekuensi utuhnya dari pilihan mereka, misalnya kayak anak kecil disuruh milih sayur sama permen, dan ketika anak kecil itu milih permen, apakah kita sebagai itu harus mempertimbangkan pilihan itu gitu. Misalnya kalau misalnya tadi saya nggak tahu sih maksudnya metode utuhnya mana dalam mendesain seperti apa, tapi yang orang tangkap tadi kan kayak ada pendapat-pendapat yang sebenarnya harusnya dinolkan gitu. Ketika misalnya contoh saya ngambilnya Indonesia gitu, ketika ada orang yang menawarkan kekhilafaan misalnya contohnya, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita anggap benar sebagai Indonesia gitu kan, kita menganggap itu nol gitu, kita nggak peduli bahwa itu pendapat itu ada. Karena kalau misalnya kita pada akhirnya ngambil tengah-tengah, dan jadinya salah. Contohnya kayak antara makan sabun dan nggak makan sabun gitu kan, terus kayak pilihan komprominya adalah makan sabun setengah gitu. Nah itu kan kayak bukan pilihan yang benar sama sekali, karena ada suatu pilihan yang sama sekali nggak rasional dilakukan. Nah itu kayak metodenya seperti apa sih nanyain, sehingga masukannya itu benar-benar masukan yang penting untuk didengar dan nggak hanya mengakomodasi apa yang populer. dilempar dong. Iya sih. Tiba-tiba Dilempar yang jual. Apa namanya, mungkin gue jawab agak teoritis gitu ya, maksudnya nggak yang beneran praktisinya gimana gitu, soalnya gue juga belum. Kalau misalnya research tuh pas pertama tuh pasti ada kita research planning. Di situ tuh kita juga nentuin respondennya tuh yang mau kita tanya itu siapa. Nah, mungkin di situ kita bisa mengeliminasi suara-suara yang menurut kita tuh noise aja, maksudnya kayak mereka nggak tahu konteksnya sama sekali, jadi pendapat mereka nggak relevan untuk ini gitu. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya si bicycle lane ini, di situ gue nganalisis dulu usernya, nanti tuh siapa yang gue proyeksiin bakal jadi pemakai sepeda ini, atau yang bakal pokoknya ini usernya tuh siapa dulu. Nah di situ baru orang-orang itu aja yang gue tanya gitu. Maksudnya gimana ya, kayak nggak harus dia udah jadi sepeda, justru jangan orang-orang yang udah pakai sepeda, karena itu kan akan bias, nggak akan mewakili suara-suara lainnya gitu kan. Nah tapi misalnya bisa juga kayak lo ngambil sampel dari anak kecil, lo ngambil sampel dari mana, nah itu baru digabungin gitu. Tapi digabunginnya ntar nggak jadi solusi tengah, karena nanti biasanya sih ada suatu pendapat yang unggul atau misalnya bertolak belakang. Nah itu tuh balik lagi ntar pilihannya ke desainernya gitu loh, yang bertolak belakang ini walaupun kecil penting nggak untuk diakomodir gitu tuh. Kadang-kadang emang harus ada trade off gitu sih. Kalau misalnya dia kecil tapi ternyata ini tuh suara yang emang nggak bisa
nggak bisa diabaikan gitu. Misalnya kayak penting tapi dari anak kecil, maksudnya karena sampelnya dikit kah, atau mungkin karena anak kecilnya itu sendiri kurang paham lah yang tadi kata lo. Tapi ada beberapa anak kecil yang ternyata udah agak paham dan membutuhkan itu, ya udah judgement, balik lagi ke judgement dari desainer sendiri untuk nggak mengabaikan. Jadi gimana itu benar benar bisa seperti kayak anak kecil macam apa yang mana itu makanya dan seperti apa itu benar-benar. Kalau yang pas itu sih kayak gitu, soalnya itu kan di waktu bikin research tesis itu kan gimana idealnya bikin tesis, idealnya bikin research gitu kan, tapi di lapangannya pasti kan nggak kayak gitu, pasti kita nggak bisa benar-benar milih orang segitunya kan. Nah itu tuh bisa ditackle-nya dengan kita juga ngasih background questions gitu, jadi kayak sebelum lo jawab surveinya, kayak di bagian pertama tuh kayak ada sosiodemografiknya, lo jawab pertanyaan kayak sekolahnya di mana, misalnya kalau anak kecil, terus sekolahnya di mana, biasa sepeda atau enggak gitu-gitu. Jadi dari situ bisa kelihatan polanya. Yang gitu-gitu. Kalau itu diterapkan di perkuliahan kan mana yang punya waktu yang dedikasikan khusus untuk melakukan itu. Nah, kalau misalnya di praktisi kalau misalnya di perkuliahan kan emang udah ada waktunya untuk kayak mana melakukan itu setahun lebih kali untuk merancang kayak gitu. Dengan di praktisi nggak tahu apakah seorang urban designer punya waktu segitu banyak untuk melakukan hal itu gitu. Apalagi kalau orang lihat itu benar-benar spesifik di line itu kan, misalnya kayak nggak bisa tiba-tiba mana ngambil riset dari misalnya di Jakarta mana pakai di mana, nggak bisa. Dan pada akhirnya nggak tahu sih kalau misalnya ngelihat dari urban design yang usernya banyak banget dan harus dipertimbangkan gitu, ya yang kebanyakan kayak gimana ribetnya atau mana banyak satu hubungan yang luas itu. Ya benar, kayak kita ada tenggat waktu proyek. Pasti kan kalau si klien dia punya kejaran. Biasanya kalau urban design itu proyeknya sangat cepat, jauh lebih cepat dibanding arsitektur. Kayak per 3 bulan udah bisa ganti proyek baru. Jadi kayak di waktu 3 bulan itu kita harus bisa efektif gitu sebenarnya. Nah, salah satu trik biar efektif itu karena kebetulan kan kita proyek, kalau gue sendiri menangani banyak proyek di Jakarta. Jadi kayak pendataan udah sangat lengkap dan juga kita temuan-temuan yang di lapangan itu berasalkan dari hasil kita survei lapangan. Jadi kayak bukan yang kuantitatif survei yang seperti si Etsa lakukan, tapi kita lebih kualitatif survei yang diri kita sendiri. Sedangkan kita dapat dari data kuantitatifnya, salah satunya dari Jakarta Smart City. Jadi waktu itu kita ada satu project yang dari Jakarta Smart City, dia presentasikan hasil survei dia yang memang rutin dia lakukan. Itu jadi kayak dia presentasikan semuanya, terus kayak kita kan mereka bikin matriks, nanti kita kayak coba tarik, oh berarti yang akan berefek pada desain yang akan kita buat itu adalah yang sebelah sini. Jadi kita saring juga datanya. Sebenarnya dari si Jakarta Smart City juga mereka udah melakukan penyaringan pastikan ketika mereka mengambil sampel dan sebagainya seperti yang tadi saya katakan. Itu kan kayak metodologi umum dalam riset gitu. Nah dari situlah baru kita kayak dari hasil kuantitatif yang dari lembaga lain beserta dengan kuantitatif dari kayak JLL dan lain sebagainya juga untuk masalah propertinya, terus kayak dari kita juga secara kualitatif melihat ruangnya seperti apa, ya kita ekstraksi itu menjadi satu skenario desain. Karena kalau dari urban designer biasanya hasil akhirnya bukan melulu langsung desain yang pasti dibangunnya kayak gini. Karena kita kebanyakan kayak skenario, jadi kayak ada 3 solusi untuk permasalahan ini, yaitu A, B, C. Skenario 1 tuh seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Skenario 2 tuh kayak gini, skenario 3 tuh kayak gini. Langsung di-floorkan ke klien kita, entah itu BUMD atau pemerintah. Nah dari situ baru nanti kan akan ada diskusi yang lebih khusus ke bagian itunya. Oh, ada yang nambahin lagi. Itu Daniel mau nambahin. Obrolan antar bicara ya. Meja bundar ini ya, meja lonjong. Sebenarnya sejujurnya hidup sebagai konsultan lu nggak bakal mungkin survei. Ya project is about cuan gitu kan. Itu kayak at the end of the day, ya project. Lu nggak solve masalah ini, lu solve masalah project. Maka dari itu at all things itu selalu kayak ada 4 stakeholders yang berperan utama. Satu itu adalah academics dalam artian ya kayak researcher kayak yang dilakukan dalam situasi akademik.
Terus kemudian konsultan yang mensintesis yang memproduksi lah pokoknya gitu, yang memproduksi. Kemudian ada government yang meregulate, dan kemudian ada kapital yang menginitiate atau yang mendrive projectnya gitu. Dan perannya beda-beda, dan disitulah kayak indahnya kolaborasi gitu loh, kayak ya udah emang makanya kayak kenapa kita semua ada di sini, karena kayak ada yang dari sisi akademik, ada yang kayak dari sisi profesional, ada yang dari sisi pemerintah, ada yang dari sisi developer. Nah sayangnya tadi kayak belum ada bahasan dari sisi developer gitu, karena kayak mau nggak mau market itu mendrive, itu adalah salah satu desire kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kayak relasi antara 4 kubu ini kita mulai kita jaga dari sini. Kalau dari kategori sih disebutnya teori kubus. Jadi karena ada pemerintah di atas, dia menurunkan peraturan-peraturan, dari perancang dan perencana dia menurunkan desain, dari developer dia mempunyai uang untuk mengendalikan itu, untuk mewujudkan itu semua. Jadi di teori kubus itu kayak dari mereka semua tuh harus bekerja sama, gitu. Kalau misalnya salah satunya sudah ibaratnya ignorance dengan hal tersebut, ya nggak akan jalan apa yang kita inginkan sejak awal gitu sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi dari Coba lagi gimana? Ya. Cuman yang menarik dari pembahasan tadi, dibahas sedikit ya. Kan ada empat stakeholders ini. Sebenarnya siapa sih yang baiknya mulai gitu? Karena menginisiasi misalnya ada pembangunan kota gitu kan. Itu apakah harus dari government dulu atau bisa diusulkan oleh si developer kah? Karena mereka punya kayak di Belanda katanya gitu, bisa si private bisa menginisiasi ini bagusnya ini Pak gitu. Government akhirnya nurut dan nah bisa ditambahin itu. Kota baru itu kan hitungan Kalau konteks kota Jakarta sebenarnya dari developer ada kewajiban kalau dia lahannya lebih dari sekian hektar, dia wajib membuat kayak semacam bukan konsolidasi, semacam persatuan dengan developer sekitarnya untuk membuat satu kawasan pembangunan terpadu di sekitar PT yang nanti harus merancang UDGL itu, karena nanti mereka bisa mengajukan apa yang mereka inginkan, apa mereka visikan ke pemerintah gitu. Kan soalnya misalnya developer kayak si Bakri dia punya lahan di epicentrum gitu, dia punya master plan kan pasti. Nah, gimana caranya master plan itu bisa sinkron dengan rencana pemerintah? Itulah kenapa kayak sebenarnya tanpa dipungkiri lahan-lahan di Jakarta tuh kayak udah dikuasai oleh kapital kan sebenarnya. Nah, bagaimana caranya pemerintah tuh mengakomodir mereka tapi tetap istilahnya keadilan sosial gitu. Jadi rakyat kecil bisa merasakan apa yang developer rencanakan juga gitu. Kayak misalnya kayak public space-nya dan lain sebagainya. Itu yang dituangkan diinitiate oleh developer untuk membentuk UDGL. Nanti UDGL itu akan di-approve oleh gubernur. Itulah sebenarnya yang selama ini dirintis dari awal dari gubernur yang pas zaman dulu tuh kayak itulah untuk mencari instrumen itu, kayak daripada nanti kapital itu berdiri sendiri-sendiri dan malah jadi berantakan. Kayak misalnya perusahaan A, perusahaan B, bagusnya perusahaan A sama perusahaan B kan beda. Mending mereka jadi satu konsorsium, ya udah mereka dibentuk satu kawasan terpadu gitu. Yang itu akan menguntungkan mereka bisa antar blok bisa saling transfer ke KLB kayak gitu juga sebenarnya. Nah itu kan cuan juga kan sebenarnya. Nah dari situlah kayak sebenarnya kayak win-win solution bagi semuanya kan, kayak sebenarnya di situ sih. Enggak sih, sama sebenarnya balik lagi ke yang dibawain Gaga sama si Dinda sih sebenarnya. Dari apa yang teman-teman urban design ini buat kan sangat gimana ya, langsung kelihatan ya, maksudnya kayak sangat-sangat cepat gitu, langsung kelihatan, langsung dikasih gambarnya kayak master plan ibu kota kita, bahkan bukan, tapi udah kemana-mana gitu. Bisa nggak sih kayak kita sebagai salah satu bagian kecil dari masyarakat ini yang membuat kritik itu gitu. Jadi atau teman-teman urban design ini membentuk kritiknya sendiri gitu, kayak dari sisi mana gitu bisa kita masukin gitu.
karena yang pemerintah juga kita masih di bawah. Yang di urban design mungkin paling mentok manajer. Udah jadi manajer kan Danu? Oh ya, salah. Associate. Nah maksudnya kayak kita masih rendah lah jatuhnya gitu. Tapi kayak mau diselipin di mana? Diselipin antara developer dan konsultan? Apa kita selipin di antara pemerintah dan konsultan? Karena nggak bisa kalau misalnya bikin tunggu ada yang mati dulu baru kita perbaiki gitu loh, sayang banget. Ya maksudnya mungkin kalau dari Gaga sama Dinda punya pikiran lain, pemikiran lain. Sebenarnya itulah fungsi kritik ya. Jadi kayak kritik itu sesuatu yang berdiri sendiri. Sebenarnya kritik itu kegiatan yang parasitik karena dia tuh butuh sesuatu untuk dikomen, dia butuh sesuatu untuk direspon. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, tapi memang itulah fungsinya. Dia harus agak independen, berdiri dari luar dari semua yang 4 kubus itu tadi untuk memahami semua 4 itu, dan ya itu kayak harus berlandaskan diri sendiri, harus bisa membaca narasinya untuk ya mengajak ke arah yang benar. Dan kayak yang Gagas tadi bilang, kayak ya emang harus ada yang bisa berdiri dan bilang ini arah gue gitu. Silakan kalau ada yang lain bilang ini arahnya dia, tapi itu semua harus ada. Cuma pertanyaannya bukan pertanyaan sih, cuma segala macam yang kita lakukan ini balik lagi ke drive-nya kita tadi. Di sistem kita ini ya cuan gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini gue pertanyakan, mungkin bisa dibahas di edisi depan atau apa ya. Tapi kayak di besar ya. kayak kalau kita pengen memahami gimana semua ini bekerja, sebenarnya kita bisa lihat dari where that drive goes gitu, kayak duit ini tuh kemana gitu, kayak dari stakeholder itu sebenarnya kayak gimana sih alur kekuasaannya, yaitu alur uang sebetulnya. Makanya itu juga pertanyaan yang sering ditanya orang gitu, kayak kok bisa sih kalau misalnya arsitek kok dapatnya cuma segitu, sementara developer tuh dapatnya kayak jauh lebih banyak. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Emang arsitek nggak ada apa namanya unionnya, nggak ada serikatnya, asosiasi tugasnya buat apa kayak gitu? Ini kan pertanyaan terus itu ya live ya, cut nggak ada yang nonton juga kan. Aduh. Nah itu kalau kita pengen menggali dan memahami semua narasi ini, ya balik lagi kita harus pahami terusnya, yaitu cuannya sebenarnya dalam sistem kapitalisme ini. Makanya tadi sebenarnya dengan presentasi gue itu gue berusaha mencari hal selain cuan gitu, hal-hal yang ya udah kalau misalnya nggak ada fungsi ekonominya pun ya udah, asal gue senang gitu dengan cari hal yang agak aneh-aneh gitu, ya itu membuat gue senang. Dan against exhaustion, nyambung juga sama Alan yang burn out gitu. Ya mungkin kayak gue nyari narasi-narasi lain itu biar gue nggak burn out. Itu sih. Kalau bahas urban mungkin lebih banyak yang komentar nggak sih? Kalau misalnya untuk kritik-kritik itu ya, kayak Bapak Marco fansnya Waduh. kayaknya lebih hidup gitu pembicaraan tentang ini, mesti kayak dibanding arsitektur ya, kayak arsitektur kayaknya jarang saling ngecek gitu loh, kayak semua saling oh iya keren gitu. Jadi nggak tahu sih kalau saya komentar untuk pertanyaan Rifa nggak tahu. Tapi ini nyambung nanya dulu atau? Nanya aja. Jadi gue sebenarnya agak sedikit tahu cerita tentang master plan itu, gambar master plan sedikit lama perisai. Jadi itu dibahas di grup asosiasinya urban designer. Dan to be fair nggak ada yang senang juga. Terus dari sisi profesi pun nggak ada yang senang.
kita nggak ada yang tahu. Maksudnya mungkin tahu, cuman kayak nggak. Saya dengerin. Nggak, maksudnya adalah dan semua bukan semua nggak ada yang seneng ya. Semua tahu bahwa dia itu preliminary image gitu. Dan fungsinya dia, bos gue sendiri bilang ini it's not a master plan, it's a punching bag. Jadi itu untuk, ya itu yang kayak Gagas bilang, ini gambar ini ada untuk kita mengkritisi. Dan itu menurut gue itu hal yang baik. Dan kalau menurut Riva, kemana sih kita harus menyalurkan kritik kita gitu? Kita kan masih kayak kroco-kroco gitu ya. Maksud gue sekarang di suara lu bisa di tweet kayak Dinda gitu yang ternyata sering viral gitu kan di Twitter. Atau siapa yang sering, misalnya Regi yang sering tahu. Maksud gue gini, sekarang di sini siapa sih yang tahu representatif kita di DPR? Siapa yang tahu cara menyalurkan aspirasi lu ke DPR gitu kan? Nggak ada kan ya, maksudnya. Tapi di era sosial media ini lo bisa mention langsung wali kota lo bisa mention langsung gubernur lo bisa mention Jokowi gitu kan. Maksud gue ya karena kita muda bukan berarti kayak kita diam aja gitu ya. Lo ya just state your opinion. Maksud gue kalau misalnya salah dan benar ya udah di penjara gitu. Ya gue nggak tahu sih. Maksud gue ya maksudnya there's no harm in kritik gitu ya udah. Gimana? Ya gitu sih. Tapi banyak yang baper nih gimana? Waduh, Mungkin juga bisa dari platform-platform gitu sih, kayak platform-platform di sosial media kan sekarang udah banyak yang bahas tentang urban gitu. Ya mungkin bisa dimulai dari situ, kayak ya udah kayak komentarin aja apa yang ada di situ gitu. Kayak misalnya dari yang anak plano kan itu dia ada juga beberapa kayak kolektif Agora gitu kan. Nah itu kan kayak menurut gue itu salah satu platform buat diskusi juga, kayak beberapa bahkan kayak dari komentar lo nanti bisa jadi topik dia berikutnya gitu. Jadi kayak dari situlah kayak sebenarnya yang bisa kita mulai jadi gerakan akar rumput kan kalau disebutnya, kayak gerakan bawah itulah yang mungkin ya sebenarnya harus ditumbuhkan gitu. Itu sih. Ya sebenarnya menarik sih topik untuk misalnya bidang kita tuh hadir di tengah-tengah apa ya kehangatan sosial media zaman sekarang gitu. Kalau di bidang finansial tuh udah muncul kan kayak Joska gitu kan, opinion leader yang bikin kita jadi oh ini ya gitu. Terus bahkan misalnya apa overheard hukum gitu kan, jadi kita tahu oh hukum kayak gini gitu. Cuman di arsitektur apakah sudah mulai ada gitu yang membuat konten dan tetap bisa relate dengan warga umum gitu. Nah, kayak penting nih sebelum kita mempunyai konten creator nih dari arsitektur nih. Daniel udah mulai bikin konten nih sebenarnya. Coba di follow. Oke. Interupsi dalam gitu ya. Oh gitu berapa ya? Ini ada. Maaf. Sekarang lebih banyak dari yang tadi. 7. Oh, Lumayan. Iya. Karena 7 orang di sini sih. 100. Oh, tapi gue join. Jadi gue keluar dulu kali ya. Gue juga join. Apa sih? orang di sini juga gitu. Ada Nove sama Shirley hihihi. Hai Nove dan Shirley dan Uya. Halo. Nggak, maksud gue nggak tahu ya, gue jadi kepikiran gitu loh. Maksudnya kita udah punya platform nih BVND. Kenapa nggak kita mulai gitu loh? Maksudnya ini kepikiran aja ya. Maksudnya gue setuju sih dengan apa ya sekarang kan permasalahan yang lagi marak adalah yaitu pemindahan ya itu yang sedang marak dan itu sangat dekat kan dengan keilmuan kita gitu. Gue sih setuju aja dengan kita setuju aja kita dengan kita kritik gitu loh, karena gue membayangkan gitu loh, kalau Jakarta nih dulu sebagai ibu kota negara itu udah disusun, ditata sedemikian rupa dengan cantiknya, semuanya itu ada falsafahnya gitu loh. Kenapa ini di tengah, kenapa ini di sebelah sini, kenapa ini menjurus, kenapa ini paralel terhadap ini dan segala macamnya, dan itu sangat historikal sekali gitu loh.
Nah sekarang ada isu yang lain nih, isu yang dipindahkan gitu kan. Dengan isu yang dipindahkan, apa akibatnya terhadap yang historikal ini gitu loh. Kita kan nggak mungkin punya ibu kota yang tiba-tiba aneh gitu kan, yang ya itu wajah Indonesia ke 1.000 tahun ke depan, nggak sih, lupa ke 100 tahun ke depan gitu loh. Dan maksudnya, dan nanti wajah 100 tahun ke depan ini kan semuanya ada di tangan-tangan kita nih, kita dan angkatan-angkatan adik-adik dan kakak-kakak nanti. Nah, jadi kenapa nggak dituangin aja di sini gitu loh? Karena saya nggak tahu ya, maksudnya kita tuh, aduh jadi rada sombong bau-baunya. Tapi maksudnya kita tuh punya power loh gitu loh. Maksudnya dengan ya embel-embel kampus dan segala macam, why not gitu loh. Kalau ya udah kita pakai aja platform BVND ini. Toh to be honest, waktu ada platform BVND ini dan gue ngobrol-ngobrol dan banyak yang di MDM bilang, loh itu angkatan kakak ya, kok hebat sih, loh itu angkatan kalian 2011, kok keren sih, boleh nggak join apa segala macam. Dan pasti nggak cuma gue, pasti teman-teman juga banyak yang di DM dan ditanyain gitu loh. Maksudnya ini tuh kalau menurut gue sih ya something good gitu loh ya, walaupun nanti hasilnya nggak tahu bakal gede atau gimana. Cuman kayak kalau teman gue kemarin sempat ngobrol, bilangnya apa ya, challenge untuk perubahan challenge, bahasa Inggrisnya apa sih? Change challenge. Jadi kalau dia bilangnya ya udah satu hari lo biasanya bangun jam 7, hari itu lo bangun jam 6, lakukan selama 7 hari hal yang kecil. Nah sebenarnya itu kan sama aja kan, hal-hal yang kecil, cuman kan ini lebih beratnya dalam tanda kutip, karena semuanya pakai dasar keilmuan gitu loh. Jadi why not kita pakai aja akun BVND ini kalau mau ya. Gue sih cuman melemparkan